Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Sarim. Di video kali ini, kita akan belajar yang namanya VTV. Apa itu VTV? VTV merupakan singkatan dari VLAN Trunking Protocol. Di sini, kita akan belajar dari sebuah permasalahan. Misalkan di sini memiliki 9 buah switch, dan masing-masing switch ini membutuhkan 200 VLAN. Nah, itu tentu saja memakan waktu yang sangat banyak untuk mengkonfigurasinya. Pada video kali ini, kita akan belajar VTV agar lebih mudah konfigurasinya. Untuk VTV, ada dua jenis, yaitu yang pertama ada server, dan yang kedua ada klien. Nah, sebenarnya ada satu lagi, itu namanya transparan. Nah, untuk yang transparan itu, kita jarang pakai. Misalkan, kita setting switch ini menjadi server. Sisanya adalah klien. Kita di situ konfigurasinya hanya di server. Kita bikin 200 VLAN-nya yaitu hanya di server saja. Yang lain tidak usah mengkonfigurasinya. Karena untuk VTV kita setting di server, maka yang lain pun akan mengikuti secara otomatis. Oke, kali ini kita akan coba praktik VTV. Di sini kita buat terlebih dahulu topologinya. Misalkan di sini kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 buah switch, kemudian hubungkan masing-masing switch menggunakan kabel. Kita akan coba konfigurasi VTV-nya. Misalkan kita akan membuat switch yang ini adalah server, switch yang kedua adalah klien, switch yang ketiga klien juga, switch yang keempatnya adalah transparan, dan switch yang terakhirnya adalah server. Kita menggunakan dua server. Sebelum kita konfigurasi VTV-nya, kita terangkinkan dulu port-portnya. Kita masuk pada switch, kemudian tab CLI. Nah, di sini kita masuk pada mode privilege, enable, kemudian mode global configuration, config T. Nah, di sini kita masuk pada interface FA0/1. Kita ketikkan interface FA0/1, kemudian enter. Setelah itu, kita trunkingkan dengan mengetikkan switch port mode trunk. Kemudian enter, oke. Oke, setelah itu kita masuk pada switch yang kedua atau klien. Di sini kita akan bisa melihat ada kabel FA0/1 dan kabel FA0/2. Di sini kita masuk ke tab CLI, kemudian enable, config T. Kemudian kita ketikkan interface FA0/1 sampai 2, kemudian enter. Setelah itu ketikkan switch port mode trunk, kemudian enter. Oke, selanjutnya switch yang ketiga atau switch klien yang kedua. Di sini ada kabel FA0/1 dan FA0/2 juga. Kita masuk kepada switch-nya, tab CLI. Kita ketikkan enable, config T, interface FA0/1 sampai 2, enter. Setelah itu kita ketikkan switch port mode trunk, kemudian enter.
Oke, selanjutnya kita akan terangkan yang transparan. Di sini juga ada kabel FA0/1 dan FA0/2. Langsung saja di sini kita ketikkan enable config interface raise FA0/1 sampai 2 enter. Di sini kita ketikkan switch port mode terang. Kemudian enter. Selanjutnya ada switch yang terakhir atau server. Tab CLI. Kita di sini ketikkan enable config interface. Kita lihat dulu di sini ada interface FA0/1 saja. FA0/1, kemudian enter. Switch port mode terang, kemudian enter. Oke. Setelah itu kita langsung saja setting VTV-nya. Kita masuk ke switch yang pertama atau yang server. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan VTV mode server. Dikarenakan untuk switch yang pertama ini akan dijadikan server. Kemudian enter. Di sini kemudian kita ketikkan VTP domain Cisco. Kemudian kita di sini beri password yaitu VTP password. Misalkan passwordnya 123. Kemudian enter. Oke, setelah itu lanjut ke yang klien. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita di sini ketikkan VTP mode klien. Dikarenakan akan dijadikan klien. Kemudian enter. Kemudian untuk domain dan passwordnya yang klien juga harus sama dengan yang server. Langsung saja kita ketikkan VTP domain Cisco, enter. Setelah itu masukkan passwordnya yaitu VTP password 123, enter. Kita exit. Kemudian kita masuk ke klien yang kedua atau ke switch yang ketiga. Di sini kita exit terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan VTP mode client, enter. Di sini juga sama, untuk VTP domain dan passwordnya harus sama dengan yang server. Kita ketikkan VTP domain Cisco. Kemudian masukkan passwordnya VTP password 123, kemudian enter, exit. Lanjut ke yang transparan. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan VTP mode transparan. Kemudian enter. Setelah itu masukkan VTP domain Cisco. Untuk domainnya juga sama, harus sama dengan yang server. Kemudian kita ketikkan VTP password 123, kemudian enter. Oke, setelah itu kita exit, masuk pada server yang terakhir atau server yang kedua. Di sini kita exit terlebih dahulu. Kita masuk pada VTP mode server. Dikarenakan untuk yang switch yang terakhir ini adalah server. Enter. Langsung saja masukkan domainnya, tetap sama dengan yang server yang pertama. VTP domain Cisco. Passwordnya juga harus sama. VTP password
1, 2, 3, kemudian enter. Oke, selesai. Jadi, itu yang namanya konfigurasi VTV. Oke, kali ini kita akan coba pengujiannya. Kita coba cek pada masing-masing switch. Kita masuk ke switch yang 0, tab CLI. Di sini kita masuk pada mode prevalence. Kemudian ketikkan VLAN brief. Kemudian enter. Di sini bisa kalian lihat bahwa semuanya masih default. Kemudian kita keluar terlebih dahulu, masuk pada switch yang kedua atau client, tab CLI. Kita masuk mode prevalence, ketikkan VLAN brief. Di sini juga bisa terlihat bahwa masih default semuanya. Oke, kita keluar masuk pada client kedua atau pada switch yang ketiga. Kita masuk pada mode prevalence. Kemudian ketikkan VLAN brief. Di sini juga masih terlihat bahwa semuanya masih default. Oke, kita masuk yang transparan atau switch yang ketiga, tab CLI, masuk pada mode prevalence. Kita ketikkan VLAN brief. Di sini juga bisa terlihat bahwa semuanya masih default. Kita keluar, masuk pada switch yang terakhir, masuk pada tab CLI. Kita masuk pada mode prevalence. Lalu di sini kita ketikkan VLAN brief. Di sini juga semuanya bisa terlihat bahwa masih default. Artinya belum ditambahkan apa-apa, semuanya belum disetting apa-apa. Kita keluar terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja pengujiannya. Misalkan di switch 1 ini, kita akan tambahkan VLAN 2 dan VLAN 3. Kita masuk pada switch-nya, kita masuk pada mode global configuration. Kemudian kita beri VLAN 2. Nah, untuk VLAN 2 kita beri nama A. Kita exit. Oh maaf, sepertinya ada yang salah. Nah, untuk VLAN 2 kita beri nama A. Kita exit. Kemudian masuk pada VLAN 3. Untuk VLAN 3 kita beri nama B. Kemudian kita exit. Oke, setelah itu kita cek terlebih dahulu dengan mengetikkan do some VLAN brief. Kemudian enter. Nah, di sini sudah ada VLAN 2 dan 3, VLAN 2A dan VLAN 3B. Kita keluar, kemudian kita cek yang klien. Nah, di sini kita ketikkan VLAN brief, kemudian enter. Nah, di sini juga bisa terlihat bahwa VLAN-nya ada VLAN 2 yang bernama A dan VLAN 3 yang bernama B. Di sini otomatis akan mengikuti server yang pertama. Oke, kemudian kita keluar. Kita cek lagi yang klien yang kedua. Di sini kita ketikkan VLAN brief, enter. Di sini juga bisa terlihat ada VLAN 2 yang namanya A dan yang VLAN 3 yang namanya B. Ini juga akan mengikuti otomatis ke server yang pertama. Kita keluar, masuk ke transparan. Kita cek dengan mengetikkan VLAN brief. Nah, untuk yang transparan di sini masih default semua. Untuk yang mode transparan itu tidak mengikuti ataupun server. Jadi, mode transparan itu hanya sendiri atau konfigurasinya sendiri. Jadi, di sini tidak ada VLAN 2 dan VLAN 3-nya. Kita keluar, kita masuk kepada server kedua atau ke switch yang terakhir. Kita ketikkan VLAN brief. Nah, di sini terlihat juga ada VLAN 2 yang namanya A dan VLAN 3 yang namanya B. Oke, misalkan kita akan mencoba menghapus VLAN yang ketiga. Di sini kita ketikkan config T terlebih dahulu untuk masuk ke mode global configuration.
kemudian enter. Kemudian di sini ketikkan no VLAN 3, kemudian enter. Oke, kemudian kita cek terlebih dahulu do show VLAN brief, kemudian enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa VLAN 3 tidak ada dan yang ada hanya VLAN 2 saja. Kita keluar, kita masuk pada klien. Nah, di sini kita coba cek dengan mengetikkan show VLAN brief. Nah, di sini juga bisa terlihat bahwa VLAN 3-nya sudah tidak ada karena mengikuti server secara otomatis. Kita keluar, kita masuk pada klien pertama, kemudian kita ketikkan show VLAN brief, kemudian enter. Oh, ternyata di sini VLAN 3-nya masih ada. Oke, kita coba ke server pertama. Sini kita ketikkan do show VLAN brief, enter. Ternyata di sini juga VLAN 3-nya masih ada. Oke, langsung saja kita coba hapus VLAN 2 dan 3 dengan mengetikkan no VLAN 3. Kita exit. Oh, maaf, sepertinya ada yang salah. Kita exit. Kita masuk pada mode global configuration, config P. Di sini kita ketikkan no VLAN 2, kemudian enter. Oke, kemudian kita cek dengan mengetikkan do show VLAN brief, enter. Nah, di sini VLAN 2 dan 3-nya sudah terhapus. Oke, kita coba cek yang klien. Show VLAN brief. Nah, di sini juga VLAN 3 dan 2-nya sudah terhapus secara otomatis. Oke, selesai. Jadi, itu untuk pengujiannya. Oke, kali ini kita akan belajar namanya problem revision number. Kita coba cek di server. Kita masuk pada mode tab CLI. Di sini, kita masuk pada mode prevalence. Kemudian kita ketikkan show VTP status, kemudian enter. Nah, di sini bisa terlihat ada configuration revision-nya 6. Nah, yang artinya adalah kita sudah melakukan konfigurasi pada switch sebanyak 6 kali. Misalkan di sini mempunyai sebuah permasalahan. Di sini ada gedung yang pertama, ingin menambahkan satu lagi switch. Kita coba tambahkan switch-nya. Nah, misalkan satu switch ini sudah dipakai di gedung 2. Di sini kita masuk pada switch, masuk pada mode tab CLI, kita masuk pada mode prevalence, kita ketikkan show VTP status, kemudian enter. Di sini bisa terlihat bahwa configuration revision-nya masih 0. Yang artinya kita belum sama sekali melakukan konfigurasi. Berhubung switch ini sudah dipakai di switch yang kedua, kita akan coba tambahkan configuration revision-nya. Berarti lebih dari yang di gedung utama. Yang di gedung utama itu yaitu 6, kita coba bikin lebih dari yang gedung utama, yaitu kita bikin lebih dari 6 configuration-nya. Kita coba configuration, kita masuk pada switch-nya. Di sini kita masuk pada mode global configuration. Setelah itu kita ketikkan VTP mode server, enter. Kemudian VTP domain Cisco. Oke, setelah itu kita ketikkan VTP password. Kita masukkan passwordnya yaitu 123, kemudian enter. Oke, setelah itu kita cek dengan mengetikkan do show VTP status.
enter. Oh maaf, sepertinya ada yang salah. Do show vtv status, kemudian enter. Di sini bisa terlihat konfigurasi revisionnya masih 0. Kita coba konfigurasi terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan VLAN 2. Kita akan membuat VLAN 2 sampai 8. Kemudian VLAN 3. Kemudian VLAN 4. VLAN 5. VLAN 6. VLAN 7 dan VLAN 8. Oke, kita exit. Kita ketikkan do show vtp status untuk mengecek. Oke, di sini kita cek dengan mematikan do show vtv status untuk mengecek, kemudian enter. Nah, di sini sudah terlihat konfigurasi revisionnya sudah 7, yang artinya sudah melebihi konfigurasi pada gedung utama. Kemudian kita cek lagi dengan mengetikkan do show VLAN brief. Di sini bisa terlihat bahwa di sini ada VLAN 2 sampai 8. Kita exit terlebih dahulu. Misalkan switch ini ingin dimasukkan ke gedung yang pertama, tapi konfigurasinya ingin memakai yang di gedung pertama. Kita coba cek terlebih dahulu di sini. Kita ketikkan show VLAN brief, enter. Di sini belum memiliki VLAN dan masih default semuanya. Oke, setelah itu kita coba hubungkan menggunakan kabel dari server ke switch yang kelima ini. Kemudian kita aktifkan mode terangnya. Kita masuk pada server ini. Kita masuk pada global configuration. Kita ketikkan interface FA0/2. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Kemudian enter. Oke, selanjutnya kita akan aktifkan mode terang pada switch yang ini. Kita masuk pada interface FA0/1, kemudian enter. Kemudian aktifkan mode terangnya. Switch port mode terang. Kemudian enter. Oke, setelah itu kita cek pada server. Kita exit. Di sini kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, di sini bisa terlihat bahwa VLAN 2 sampai 8 sudah masuk pada server di gedung yang pertama. Dan ini adalah settingan pada gedung yang kedua. Maka semua switch akan mengikuti konfigurasi pada switch yang baru. Oke, jadi itu adalah revision number. Oke, kali ini kita akan mencoba konfigurasi nomornya menjadi 0. Pertama-tama, kita hapus terlebih dahulu kabelnya. Tetapi, di gedung 1 ini, masih mengikuti konfigurasi switch yang baru. Kita coba cek pada gedung yang pertama, tab CLI, masuk pada mode prevalence. Kemudian kita ketikkan show VLAN brief. Nah, di sini bisa terlihat bahwa semuanya masih pada settingan switch yang baru. Kita coba hapus VLAN 2, 3, 4, 5. Oke, kita langsung masuk pada mode global configuration. Kemudian ketikkan no VLAN 2, no VLAN 3, no VLAN
4, no VLAN 5, enter. Kita cek terlebih dahulu dengan mengetikkan do show VLAN brief. Nah, di sini bisa terlihat bahwa yang tersisa adalah VLAN 6, 7, dan 8. Sekarang kita akan coba cek status VTV-nya. Kita ketikkan do show VTP status. Nah, di sini bisa terlihat bahwa konfigurasi revision-nya sudah 11. Oke, kita keluar terlebih dahulu. Kemudian kita masuk pada switch yang 5 ini, ke tab CLI, enter. Misalkan di sini konfigurasi revision-nya menjadi banyak. Kita coba tambahkan VLAN-nya terlebih dahulu. Kita masuk pada mode prevalence. Masuk pada mode global configuration. Kemudian kita masukkan atau tambahkan VLAN-nya. Kita tambahkan VLAN 44, VLAN 55, VLAN 66, VLAN 77, VLAN 88, VLAN 99, VLAN 100, VLAN 200, kemudian enter. Oke, kemudian kita cek konfigurasi revision-nya terlebih dahulu. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan do show VTP status, enter. Nah, di sini konfigurasi revision-nya sudah lebih banyak dari gedung yang pertama. Gedung yang pertama konfigurasi revision-nya ada 11. Dan untuk gedung yang kedua konfigurasi revision-nya adalah 15. Kita cek VLAN-nya dengan mengetikkan do show VLAN brief, enter. Nah, di sini VLAN-nya sudah lebih banyak. Kita akan coba settingan switch baru ini akan mengikuti settingan di gedung utama. Kita akan rubah terlebih dahulu konfigurasinya menjadi 0. Caranya, kita gantikan mode server ini menjadi mode transparan. Langsung saja kita ketikkan VTP mode transparan. Kemudian enter. VTP domain Cisco, kemudian enter. VTP password 123, kemudian enter. Oke, setelah itu kita cek VTV-nya statusnya dengan mengetikkan do show VTP status, kemudian enter. Nah, di sini konfigurasi revision-nya sudah menjadi 0. Artinya ini akan bisa mengikuti konfigurasi dari gedung utama. Kemudian kita cek dengan mengetikkan do show VLAN brief, kemudian enter. Nah, di sini VLAN-nya masih sama. Kemudian kita coba ganti lagi menjadi mode server. Kita ketikkan VTP mode server, kemudian enter. Di sini kita masukkan VTP domain Cisco, enter. Kemudian masukkan password VTP password 123, kemudian enter. Oke, setelah itu kita akan coba konekkan gedung yang pertama ke gedung yang kedua. Kita konekkan. Kemudian kita masuk pada server atau switch pada gedung kedua. Di sini kita ketikkan do show VLAN brief, kemudian enter. Nah, di sini bisa terlihat bahwa ada VLAN
678. Nah, ini adalah settingan dari gedung yang pertama, yang artinya sekarang bisa ditambahkan pada gedung utama tanpa menghapus konfigurasi-konfigurasi pada gedung pertama. Oke, selesai. Oke, kali ini kita akan latihan soal VTV. Kita buat Oke, kali ini kita akan latihan soal VTV. Kita buat topologinya terlebih dahulu. Kita masukkan satu buah router. Kemudian kita masukkan switch-nya. Di sini satu, satu, satu. Oke, setelah itu kita tambahkan PC banyak. Kita di sini rapihkan terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel dari router ke switch, lalu switch 0 ke switch 1, switch 0 ke switch 2, switch 0 ke switch 3, switch 1 ke PC 0, PC 1 ke PC 1. Oke, setelah itu kita akan membagi kelompok. Misalkan di sini kita akan menggunakan warna biru. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, setelah itu kita akan membagi VLAN pada tiap-tiap kelompoknya. Di sini VLAN 10, di sini VLAN 20, di sini VLAN 30, di sini VLAN 40, di sini VLAN 50, di sini VLAN 60, di sini VLAN 70, di sini VLAN 10 juga, di sini VLAN 20, di sini VLAN 30, di sini VLAN 40, ini VLAN 50. Oke, setelah itu kita akan memberikan IP pada setiap-tiap VLAN. Untuk VLAN 10, IP-nya adalah 10.10.10.0/24.
kemudian VLAN 20, IP-nya adalah 20.20.20.0/24, kemudian VLAN 30. Untuk IP-nya adalah 30.30.30.0/24, kemudian VLAN 40. Untuk IP-nya adalah 40.40.40.0/24, kemudian VLAN 50. Untuk IP-nya adalah 50.50.50.0/24, kemudian VLAN 60. Untuk IP-nya adalah 60.60.60.0/24, kemudian VLAN 70. Untuk IP-nya adalah 70.70.70.0/24. Kemudian enter. Oke, kita sudah membuat soalnya. Oke, kali ini kita akan coba menyeting soal ini. Kita akan coba kerjakan soalnya. Pertama-tama, kita konfigurasi VTP-nya di switch. Untuk switch ini, ada server dan sisanya adalah client. Langsung saja kita masuk pada switch, ke tab CLI, kita langsung masuk pada mode prevalence, kemudian mode global configuration, config-t, kemudian di sini ketikkan VTP mode server, kemudian enter, kemudian masukkan domainnya, VTP domain Cisco, masukkan passwordnya VTP password 123, kemudian enter. Oke, kita exit, kemudian masuk pada switch selanjutnya. Switch ini adalah client. Enable config-t VTP mode client. Oke. Selanjutnya domainnya VTP domain Cisco, samakan dengan yang server. VTP password 123, kemudian enter. Kita exit. Oke, kita ke switch selanjutnya, ke tab CLI, enable config-t VTP mode client VTP domain Cisco VTP password 123, kemudian enter. Kita exit, kemudian kita masuk pada switch selanjutnya, tab CLI, enable config-t VTP mode client VTP domain Cisco VTP password 123, kemudian enter. Oke, kita exit, kemudian kita masuk lagi ke server. Di sini kita cek VTP statusnya dengan mengetikkan do show VTP status, kemudian enter. Di sini bisa terlihat configuration divisionnya masih 0. Oke, langsung saja kita masukkan VLAN-nya. Di sini ketikkan VLAN 10. Maaf, sepertinya ada yang salah.
Sini kita ketikkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, dan VLAN 70. Kita exit, kemudian kita cek dengan mengetikkan to show VLAN brief, kemudian enter. Nah, di sini bisa terlihat bahwa sekarang sudah ada VLAN 10 sampai 70. Oke. Setelah itu, kita masuk lagi pada server. Di sini masuk pada interface FA 0/1 sampai kita lihat di sini ada 1, 2, 3 dan 4. 1 sampai 4. Oh, maaf guys, sepertinya ada yang salah. Harusnya mengetikkan interface FA 0/1 sampai 4, kemudian enter. Kemudian di sini ketikkan switch port mode terang. Oke, selesai. Kemudian switch selanjutnya ke yang klien. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu mode terangnya. Kita ketikkan interface FA 0/1, kemudian enter, kemudian switch port mode terang, enter. Oke, selesai. Kemudian switch selanjutnya di sini ketikkan interface FA 0/1, kemudian enter, switch port mode terang, kemudian enter. Oke, selesai. Kemudian kita masuk lagi pada switch selanjutnya. Di sini kita ketikkan interface FA 0/1 juga, kemudian switch port mode terang. Oke, selesai. Oke, kali ini kita akan masukkan interface pada VLAN-nya masing-masing. Oke, langsung saja masuk pada switch yang ini. Tab CLI. Kita masuk pada mode prevalence, global configuration. Kemudian kita ketikkan interface FA 0/, kita lihat 0/2 sampai 3. Langsung saja interface FA 2 sampai 3, enter. Oh, sepertinya ada yang salah guys, maaf. Kita ketikkan interface FA 0/2 sampai 3, kemudian enter, switch port mode access, enter. Kemudian kita ketikkan switch port access VLAN 10, kemudian enter. Oke, setelah itu kita lihat di sini ada FA 0/4 dan FA 0/5. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita exit terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan interface FA 0/4 sampai 5, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode access, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port
akses VLAN 20. Kemudian enter, kita exit. Kemudian kita lihat di sini ada FA0/6 dan FA07. Oke, langsung saja kita masuk pada switch-nya. Kita ketikkan interface FA0/6 sampai 7, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN 30, kemudian enter. Oke, kita exit. Kita lihat di sini ada FA08 dan FA09. Kita masuk lagi ke switch. Kita ketikkan interface FA0/8 sampai 9. Dan enter, kita ketikkan switch port mode akses, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 10. Kemudian enter. Kita exit. Kita cek lagi di sini ada FA010 dan FA011. Oke, langsung saja masuk lagi pada switch-nya. Interface FA0/10 sampai 11. Kemudian enter. Kita ketikkan switch port mode akses, kemudian enter. Kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 50, kemudian enter. Kemudian kita exit. Oke, setelah itu kita langsung pada switch selanjutnya, yaitu yang switch yang ini. Ke tab CLI, enter, masuk kepada mode free VLAN, masuk kepada mode global configuration, config T. Kemudian kita lihat terlebih dahulu di sini ada FA02 dan FA03. Oke, setelah itu kita ketikkan interface FA0/2 sampai 3, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses, kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN 60, enter. Kita exit. Oke, kemudian kita cek lagi. Di sini ada FA0/4 dan FA0/5. Oke. Setelah itu masuk lagi pada switch-nya, kita ketikkan interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian enter, kita ketikkan switch port mode akses, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 70, kemudian enter. Kita exit. Oke, setelah itu kita langsung masuk lagi pada switch selanjutnya. Di sini ada FA02 dan FA03. Oke, langsung saja kita masuk ke switch-nya. Tab CLI, mode free VLAN, global configuration, config. Kemudian kita ketikkan interface FA0/2 sampai 3. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses,
enter, kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN 10, kemudian enter, kita exit, kemudian kita ketikkan interface range FA0/4-5. Secara dikarenakan di sini sudah sampai 3, maka selanjutnya interface 4-5. Kemudian kita enter, sudah. Di sini kita ketikkan switch port mode akses, kemudian enter, kita ketikkan switch port akses VLAN 20, kemudian enter, kita exit, kemudian kita ketikkan lagi interface FA0/. Kita lihat dulu di sini ada FA06 dan FA0/7. Langsung saja kita masuk lagi pada 6-7, kemudian enter, kemudian ketikkan switch port mode akses, kemudian ketikkan switch port akses VLAN 30, kemudian enter, kita exit, kita ketikkan interface range FA0/. Kita cek lagi. Di sini ada FA8 dan FA9. Oke, kita cek FA0/8-9. Kemudian enter. Di sini kita ketikkan switch port mode akses, kemudian enter, kemudian ketikkan switch port akses 40, kemudian enter, kita exit, kemudian ketikkan lagi interface range FA0/. Kita lihat lagi 0/10 dan 11. 0/10 sampai 11, kemudian enter, kemudian kita ketikkan switch port mode akses, kemudian enter, kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN 50, kemudian enter, kita exit. Oke, setelah itu kita cek terlebih dahulu, masuk lagi pada switch yang ini, kita ketikkan do show VLAN period. Nah, di sini bisa dilihat bahwa VLAN 10 sudah terhubung pada FA02, VLAN 20 sudah terhubung pada FA0/4-5, VLAN 30 sudah terhubung sama FA06 sampai FA0/7, VLAN 40 terhubung pada FA08-9, VLAN 50 sudah terhubung pada FA10-11. Kemudian kita cek pada switch yang ini, kita ketikkan do show VLAN period. Di sini juga bisa terlihat bahwa VLAN 60 sudah terhubung pada FA02-3, VLAN 70 sudah terhubung pada FA0/4-5. Kita exit, kita lihat di switch ini, kemudian kita ketikkan do show VLAN period. Di sini juga bisa terlihat bahwa VLAN 10 sudah terhubung pada FA0/2-3, FA20 sudah terhubung pada FA0/4-5, FA30, VLAN 30 sudah terhubung pada FA06-7, VLAN 40 sudah terhubung pada FA08-9, VLAN 50 sudah terhubung pada FA0/10-11. Oke, selesai. Oke, kali ini kita akan coba konfigurasi di routernya.
Pertama-tama kita aktifkan terlebih dahulu FA-nya. Bisa dilihat bahwa di sini FA-nya masih merah, artinya belum aktif. Kita masuk pada routernya, tetap CLI, enable, mode prevalence config, global configuration, kemudian interface FA0/0, enter, kita ketikkan no shutdown, kemudian enter. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sekarang sudah berwarna hijau. Oke, langsung saja kita mulai konfigurasi IP address-nya. Di sini kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan interface FA0/0 titik FA0/0 titik 10, kemudian enter. Oke, kemudian kita ketikkan encapsulation dot 1Q 10, kemudian enter. Oh maaf guys, sepertinya ada yang salah, harusnya seperti ini, encapsulation dot 1Q 10, kemudian enter. Nah, kemudian di sini kita masukkan IP address-nya, IP address 10.10.10.1, kemudian spasi, masukkan subnet masknya 2555.255.255.0, kemudian enter, kita exit, kemudian interface FA0/0 titik 20. Oke, kita langsung saja ketikkan encapsulation dot 1Q 20, kemudian enter, kita masukkan IP address-nya 20.20.20.1 spasi 255.255.255.0, enter, kemudian kita exit, interface FA0/0 titik 30, enter, terus kita ketikkan encapsulation dot 1Q 30, kemudian enter, kita masukkan lagi IP address-nya 30.30.30.1 spasi subnet masknya 255.255.255.0, enter, kita exit, interface A0/0 titik 40, enter, encapsulation dot 1Q 40, enter, langsung masukkan IP address-nya 40 titik 40 titik 40 titik 1 spasi subnet masknya 255.255.255.0, enter, kita exit, kita ketikkan interface FA0/0.50, dan enter, kita ketikkan encapsulation dot 1Q 50, enter, IP address
50.50.50.1 spasi, kita masukkan subdesimalnya 255.255.255.0, enter. Kita exit, ketikan interface FA 0/0 titik 60, enter. Kemudian encapsulation dot 1q 60, enter. Masukkan IP address-nya 60.60.60.1, subdesimalnya 255.255.255.0, enter. Kita exit, kemudian interface FA 0/0 titik 70, kemudian enter. Oh maaf guys, sepertinya ada salah. Kemudian kita ketikkan encapsulation dot 1q 70, enter. Kemudian kita di sini IP address-nya IP address 70.70.70.1 spasi, subdesimalnya adalah 255.255.255.0, kemudian enter. Kemudian kita di sini exit. Oke, setelah itu kita cek terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan do show IP, kemudian enter. Oh maaf guys, sepertinya ada yang salah. Do show IP interface ref, kemudian kita enter. Nah, di sini bisa terlihat bahwa FA10 sampai 70-nya sudah statusnya sudah up, yang artinya sudah aktif. Oke, selanjutnya kita masukkan IP DHCP file-nya. Kita ketikkan IP DHCP file 10, kemudian enter. Kita ketikkan network 10.10.10.0 spasi, subdesimalnya 255.255.255.0, enter. Kemudian kita ketikkan default router 10.10.10.1, kemudian enter. Kemudian DNS servernya DNS server 8.8.8.8, kemudian enter. Kita exit. Oke, selanjutnya IP DHCP full VLAN 20, enter. Maaf guys, sepertinya ada yang salah. IP DHCP full VLAN 20, kemudian enter. Oh maaf guys, harusnya gini, IP DHCP full VLAN 20, kemudian enter. Kita di sini ketikkan port 20.20.20.0 spasi, subdesimalnya 255.255.255.0, enter. Selanjutnya default routernya 20.20.20.1, enter. Kemudian DNS servernya
8.8.8.8, kemudian enter. Maaf guys, sepertinya ada yang salah. DNS 8.8.8.8, kemudian enter. Kita exit. Kemudian kita di sini ketikkan IP DHCP full VLAN 30, kemudian enter. Network 30.30.30.0, subnetnya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 30.30.30.1, kemudian enter. Selanjutnya DNS server 8.8.8.8, enter. Kita exit. Selanjutnya IP DHCP full VLAN 40, enter. Maaf guys, sepertinya ada yang salah. IP DHCP full VLAN 40, kemudian enter. Kemudian di sini kita ketikkan network 40.40.40.0 spasi subnetmasknya 255.255.255.0, kemudian enter. Default gateway-nya 40.40.40.1, enter. Kemudian DNS server 8.8.8.8, enter. Kemudian kita exit. Oke, selanjutnya kita IP DHCP full VLAN 50, enter. Network 50.50.50.0 spasi 255.255.255.0, enter. Kemudian default gateway-nya 50.50.50.1, enter. Kemudian DNS server 8.8.8.8, kemudian kita enter. Kita exit. Kemudian kita ketikkan IP DHCP full VLAN 60, enter. Kemudian network 60.60.60.0 spasi subnetmasknya 255.255.255.0, enter. Kemudian default gateway-nya 60.60.60.1, kemudian enter. Kemudian selanjutnya DNS server 8.8.8.8, enter. Oke, kita exit. Selanjutnya IP DHCP full VLAN 70, kemudian enter. Maaf, sepertinya ada yang salah. IP DHCP full VLAN 70, network 70.70.70.0 spasi subnetmasknya 255.255.255.0, enter.
kemudian default gateway-nya. .70.70.70.1. Kemudian kita ketikkan DNS server 8.8.8.8, kemudian enter. Oke, kita exit. Oke, setelah itu kita aktifkan terlebih dahulu DHCP-nya pada tiap-tiap PC. Oke, langsung saja kita masuk pada PC yang pertama. Terus copy configuration DHCP. Di sini sudah successful. Oke, setelah selesai mengaktifkan DHCP-nya, kita akan coba pengujiannya dengan mengirimkan sebuah paket. Misalkan VLAN 10 mengirimkan paket kepada VLAN 20. Untuk awal-awal masih wireless. Kita coba yang kedua kalinya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini successful, oke? Kita coba VLAN yang lain, misal 40 dengan 30. Untuk awal-awal ya guys, mas pilot. Kita coba yang kedua kalinya. Nah, bisa kalian lihat bahwa di sini sudah successful, oke? Oke, sekian pembahasan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.